Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Merebut esensi api iblis. Suos. Pilar cahaya hitam besar ditembak jatuh dari tengah formasi besar. Kecepatannya menakutkan, dan dengan sekejap, ia melintasi ruang angkasa itu sendiri. Bahkan wilayah laut magma di bawah telah terbelah dengan paksa, menciptakan lubang magma setinggi beberapa ribu kaki. Ah! Tubuh api lotus pemurnian iblis dan pilar cahaya hitam terjebak dalam jalan buntu. Api surgawi merasakan kekuatan dekomposisi yang sangat misterius meletus dari pilar cahaya. Api di permukaan tubuhnya menjadi sedikit redup saat menghadapi kekuatan ini. Jeritan menyedihkan yang berisi amukan besar bergema di langit. Bang bang bang! Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam, bahkan jantung api teratai setannya memurnikan merasakan sedikit bahaya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi tubuh api yang berukuran 10.000 kaki. Suhu di sekitar meningkat. Magma di bawah menggelembung saat banyak pilar magma terus meletus. Suara gemuruh yang dipancarkan sepertinya menandai akhir dunia. Pilar cahaya hitam membentuk riak melingkar saat api lotus pemurni iblis ini melakukan perlawanan. Bahkan menjadi sedikit terdistorsi. Semuanya, tuangkan kekuatanmu ke dalam formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati jika berhasil membuka segelnya. Kepala Aula meraung keras. Ekspresinya berubah setelah melihat distorsi ini. Segel tangan kepala Hall of Souls berubah setelah raungan ini terdengar. Dia menggerakkan dou qi yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya untuk dituangkan ke dalam formasi. Individu yang tersisa ragu-ragu saat merasakan dou qi-nya. Mereka mengatupkan gigi dan dengan cepat menuangkan semua dou qi ke dalam tubuh mereka ke dalam formasi besar. Formasi dengan cepat melebar setelah menerima bantuan dari begitu banyak dou qi. Pilar cahaya hitam pekat menjadi lebih murni. Energi aneh di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan. Mencoba menyegelku? Kamu pikir kamu siapa? Raungan geram bergema dari nyala api yang sangat besar itu saat merasakan kekuatan yang tumbuh di sekitarnya. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun. Gelombang demi gelombang kekuatan pemusnahan dengan kejam menghantam pilar cahaya hitam gelap. Grup! Pembalasan gila dari Purifying Demonic Lotus Flame menyebabkan kepala kelompok Hall of Souls menjadi pucat. Seteguk darah segar keluar dari tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi sedikit lelah saat ini. Pertempuran dengan Purifying Demonic Lotus Flame ini terlalu panas dan intens. Bahkan mereka tidak dapat melanjutkan. Semuanya, bertarunglah dengan itu. Kepala Aula jiwa menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Ekspresi ganas melonjak ke wajah aslinya yang biasa. Dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi keluar dan memasuki pilar cahaya. Grup! Ekspresi yang lain berubah setelah melihat bahwa kepala Aula jiwa bersedia kehilangan darah esensinya. Akhirnya, mereka dengan keras mengatupkan gigi mereka dan juga memuntahkan seteguk darah esensi ke dalam pilar cahaya. Ci-ci-ci! Cahaya tiba-tiba melonjak dari pilar cahaya setelah 7 individu memulai serangan habis-habisan. Semua orang menyaksikan tubuh besar dari api lotus pemurnian iblis mulai menyusut dengan cepat. Meskipun api surgawi terus memancarkan gelombang raungan yang marah, itu tidak dapat menghentikan tubuhnya yang menyusut. Formasi iblis penyegelan Tian Luo, segel! Kepala Hall of Souls bersukacita saat melihat tubuh nyala api menyusut. Segel tangannya buru-buru diganti sebelum akhirnya dia menjerit keras.
Pilar cahaya hitam yang terbentang di antara langit dan bumi mulai menyusut setelah teriakan terdengar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pilar melingkar setinggi 10 kaki. Api putih krem perlahan naik di dalam pilar melingkar saat suhu yang menakutkan menyebar dengan tenang. Keberhasilan! Hati semua orang merasakan kegembiraan saat melihat api putih krem ini. Setelah mengalami pertempuran sengit antara 7 Dousheng bintang 4, mereka akhirnya menyegel api teratai setan pemurnian. Mata Xiao yang terfokus pada pilar cahaya hitam. Dia dengan cepat memfokuskan kembali mereka beberapa saat kemudian dan matanya menyapu kepala aula jiwa. Pada saat ini, semua orang di kelompoknya terluka. Aura mereka lamban. Pertempuran besar dengan Purifying Demonic Lotus Flame sebelumnya telah melelahkan mereka. Keheningan sementara muncul di langit setelah Purifying Demonic Lotus Flame disegel. Haha, kerjasama ini sangat menyenangkan. The Purifying Demonic Lotus Flame akhirnya telah disegel dan bencana yang bisa menimpa Central Plains telah dihindari. Terima kasih banyak. Kepala aula jiwa pulih sedikit sebelum memimpin untuk tertawa terbahak-bahak. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Zian. Hati orang lain yang tegang mengendur setelah melihatnya berterima kasih kepada semua orang. Namun, semua orang baru saja rileks ketika senyum aneh melintas di wajah kepala Hall of Souls. Tangannya tiba-tiba meraih pilar cahaya hitam dan pilar itu terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Haha, terima kasih semuanya untuk hari ini. Klan Hun saya akan mengingat bantuan semua orang. Bajingan! Dia memang bukan orang baik. Tindakannya menyebabkan semua orang merasa terkejut, tetapi mereka dengan cepat pulih sebelum kutukan marah menggema di udara. HMPH, bagaimana bisa semudah ini untuk merebut api iblis? Teriakan sedingin es tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam berada puluhan kaki dari kepala Hall of Souls. Ruang di sekitar pilar cahaya menjadi terdistorsi saat arah tujuannya berubah. Setelah itu, ia terbang ke kiri kepala aula jiwa. Kamu! Kepala aula jiwa menjadi marah setelah melihat api iblis yang hampir mencapai tangannya, terbang menjauh. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi Zian yang telah turun tangan. Zian sangat ahli dalam kekuatan spasial. Meskipun dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dia masih bisa mengubah ruang dan mengubah arah pilar cahaya. Kepala aula jiwa mungkin sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tidak menyerang Zian saat ini. Sebaliknya, dia buru-buru menoleh dan berteriak kepada Hun Feng dan wakil kepala aula, "Mengapa kalian berdua tidak menyambar api iblis?" Menyerang! Perubahan itu terjadi tiba-tiba, tetapi tidak melebihi harapan Xiao Yan. Dia sadar bahwa konflik akan segera meletus setelah aliansi sementara. Penyatuan yang terburu-buru ini adalah kolaborasi terlemah yang mungkin terjadi. Tangan persahabatan dari bekerja sama sebelumnya tidak menimbulkan hambatan sedikit pun dalam menghadapi godaan api teratai setan yang memurnikan. Oleh karena itu, teriakan yang dalam dibuat saat kepala aula jiwa berteriak. Sayap tulang hijau dan merah Xiao Yan dengan cepat muncul. Sayap ini mengepak dan Xiao Yan muncul di depan pilar lampu hitam. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Anda mencari kematian. Tangan Xiao Yan baru saja terulur ketika suara gelap dan dingin terdengar di atas kepalanya. Suara ini milik wakil kepala aula yang telah mengamati situasinya. Hati Xiao Yan bergetar saat merasakan angin mengalir di atas kepalanya. Tangannya berubah dari cakar menjadi telapak tangan saat dia membantingnya ke pilar cahaya, mengirimkannya ke arah kelompok Sun Er. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menunjuk ke langit. Jari musim semi kuning. Jari energi yang sangat besar dengan cepat terbentuk sebelum bertabrakan langsung dengan wakil kepala aula.
badai energi menyebar saat keduanya terhuyung mundur. Itu adalah esensi api iblis. Cepat ambil! Hampir semua orang bereaksi terhadap situasi saat ini. Banyak mata panas membara mendarat di pilar cahaya hitam menari di langit. Esensi api iblis telah disegel di dalamnya. Kekuatan siapapun yang berhasil mendapatkannya pasti akan melonjak. Suos! Banyak pasang mata menatap pilar cahaya hitam dengan panas membara. Dalam sekejap, suara deras angin muncul di seluruh langit. Hampir semua ahli yang masih hidup melepaskan keterampilan ketangkasan mereka saat mereka meraih pilar cahaya hitam. Haha, saya telah memperoleh esensi api iblis. Seorang bansheng tingkat tinggi tua berjubah kuning berhasil meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya di tengah-tengah ini, tetapi tawanya yang keras hampir tidak terdengar sebelum 10 angin telapak tangan yang tajam dengan kejam menghantam tubuhnya. Separuh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah saat pekikan sengsara yang tajam menggantikan tawa di langit. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan kacau ini. Dia melambaikan tangannya dan 2 botol giok dengan cepat terbang keluar. Mereka mendarat di tangan Ziyan dan Gunanhai. Cepat, pulihkan luka dalammu. Xiao Yan berteriak pada mereka berdua. Saat ini, para ahli yang kekuatannya telah melewati bintang keempat kelas Do Sheng sedikit lemah. Oleh karena itu, mereka belum melakukan intervensi sampai sekarang. Siapapun yang pertama bertindak pasti akan lebih mungkin untuk merebut esensi api iblis. Ziyan dan Gunanhai tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah menerima pil obat. Mereka segera mengkonsumsinya dan memulihkan dou qi mereka. Tentu saja, mereka masih perlu mewaspadai lingkungan sekitar untuk menghindari serangan pendahuluan dari orang lain. Xiao Yan menoleh untuk melihat daerah yang kacau itu. Sebuah cahaya bersinar di matanya saat sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya menjadi beberapa kali lebih cepat dari Do Sheng biasa ini. Dalam beberapa kilatan, dia telah menyerbu ke kerumunan, tetapi wakil kepala aula jiwa dengan cepat bergegas seperti hantu sebelum Xiao Yan bisa bertindak lagi. Jelas, wakil kepala mengincar dia. Hentikan dia! Xiao Yan menjerit dingin setelah merasakan wakil kepala campur tangan sekali lagi. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan budak api, yang telah dia taklukkan untuk sementara, maju ke depan tanpa mempedulikan nyawanya. Sun Er, Gu Qingyang, Yao Lao, dan yang lainnya juga menyerang bersama dari sekitar budak api. Dalam sekejap, mereka terjerat dengan wakil kepala aula Do Sheng bintang 3 yang canggih. Suos! Xiao Yan mengepakkan kedua sayapnya sementara wakil kepala aula dihentikan. Dia muncul di samping pilar cahaya dan meraihnya, tetapi dia menemukan bahwa pilar cahaya tidak bergerak ketika dia mencoba menariknya. Matanya berubah dingin saat dia menyandarkan kepalanya ke samping. Ada seorang pria muda berjubah hitam menatapnya dengan mata gelap acuh tak acuh dari sisi lain pilar cahaya. Kun Feng. Wajah Xiao Yan perlahan menjadi sedingin es saat melihat orang ini. Tidak pernah ada seseorang yang bisa merebut sesuatu dari tanganku. Kun Feng menatap Xiao Yan dan berbicara dengan senyum lebat. Xiao Yan meringkuk saat mendengar ini. Dia melemparkan telapak tangannya ke dalam proses. Akan ada seseorang mulai sekarang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.